Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14, kamu sudah bikin aku takut setengah mati. Langit mengambil alih untuk menjelaskan bagaimana kronologi kejadian, hingga menyebabkan Bintang sampai dirawat. Begitu kejadiannya Tante, dan saya tahu ini dari saksi matanya langsung. Orang yang menghubungi saya dan membawa Bintang ke sini. Kata Langit di akhir ceritanya, "Ayah sama ibu tahu dari mana kalau aku di sini?" Tanya Bintang, karena seingatnya dia tak meminta Langit untuk menghubungi kedua orang tuanya. Dari maminya Langit, jawab Ibu Nanda. Dia tahu dari asistennya Langit, sambungnya lagi. Katanya dia bingung mau hubungan kami gimana, soalnya gak punya nomor ponsel kami. Jadi dia hubungi maminya Langit. Lagian katanya Langit juga masih sibuk urusin kamu yang baru siuman. Ceritanya. Kak, panggil Mami Selin yang baru saja datang bersama Papi Lazwardi. Mam, Pap, sapa Langit. Gimana keadaan kamu sayang? Tanya Mami Selin. Kepalanya pusing Mam, soalnya terbentur. Sama badannya mulai sakit, abis diadu sama aspal. Kata Langit yang menjawab pertanyaan dari sang Mami. Tapi gak ada yang serius kan? Tanya Mami Selin lagi. Masih belum tahu, nunggu hasil CT scan. Jawab Langit lagi. Sayang, lain kali hati-hati ya kalau naik motor. Kata Mami Selin sambil mengelus punggung tangan Bintang yang ada di dekatnya. Apa Mam, gak ada lain kali ya gak boleh naik motor? Kata Langit. Ayah setuju, sahut Ayah Bobby. Ibu juga setuju, timpal Ibu Nanda. Ayah akan jual itu motor, kata Ayah Bobby. Dijual? Jangan dong ya, itu kan motor kesayangan Bintang. Rengek Bintang. Kalau gak dijual pasti kamu bakal diem naik motor lagi walaupun tanpa seizin kami. Kata Ayah Bobby yang sudah tahu betul bagaimana tabiat putrinya. Terus Bintang berangkat ngampusnya gimana kalau motornya dijual? Tanya Bintang yang sebenarnya masih ingin bernegosiasi dengan sang ayah. Bareng sama ayah, kalau gak tuh pakai mobil ibu juga nganggur di rumah. Jawab sang ayah, kalau gak biar aku yang antar. Tawar Langit, enggak, enak aja, gak mau. Tolak Bintang, loh memangnya kenapa? Bukannya harusnya seneng ya diantar sama calon suami sendiri. Apalagi kalian juga satu kampus. Kata ibu yang bingung dengan sikap Bintang, yang menolak tawaran dari Langit secara mentah-mentah. Ibu gak tahu aja fans fanatik dia itu banyak banget tahu di kampus. Mulai dari mahasiswa sampai staf kampus dan sesama dosen. Jawab Bintang, lah bukannya bagus.
Kamu malah bisa tunjukin tuh ke mereka. Kalau langit itu sudah ada yang punya, yaitu kamu. Kata Ibu Nanda lagi, gak deh Bu, terima kasih. Ucap Bintang, aku belum siap buat jadi bulanan mereka. Mereka bisa ngelakuin apa aja. Dan aku gak mau itu. Sambungannya lagi. Sudah gak usah mikirin gimana nanti berangkat ngampusnya. Sekarang lebih baik kamu makan terus minum obatnya. Kata Langit karena jatah makan siang untuk pasien telah diantar. Ibu suapi ya. Kata Ibu Nanda, gak usah Bu, aku masih bisa makan sendiri kok. Tolak Bintang, sudah gak apa-apa biar Ibu suapi. Kekeh Ibu yang mau tak mau Bintang hanya bisa menurut dan pasrah. Om, Tante, Mami sama Papi sebaiknya pulang terlebih dahulu untuk beristirahat. Kata Langit karena hati sudah mulai sore. Bintang biar sama Langit. Sambungnya lagi, tapi apa tak apa? Tanya Ibu Nanda, gak apa-apa Tante. Sahut Langit, oh iya apa perlu hari pertunangan kalian kita undur saja? Kata Mami Selin yang baru teringat kalau putranya itu akan bertunangan 1 minggu lagi. Gak perlu Mam, sahut Bintang. Tapi keadaan kamu lagi gak baik-baik aja sayang, kata Mami Selin. Kata dokter kan juga gak ada yang serius Mam, jadi gak usah diundur. Bakal repot nantinya. Kata Bintang, persiapan pertunangan mereka sudah hampir rampung, dekor telah dipilih. Undangan juga sudah jadi, tinggal disebar, catering telah ditentukan. Bintang tak enak jika semua itu harus diundur. Sehingga mereka semua yang terlibat harus bekerja 2 kali lipat. Bintang juga kasihan sama ibu serta Mami Selin. Yang telah ikut mempersiapkan semuanya sehingga dia dan Langit hanya terima beres. Kalau menurut kakak gimana? Tanya Mami Selin. Aku ikut Bintang aja Mam, gimana baiknya? Jawab Langit. Ya udah acara tetap seperti di awal ya, kata Mami Selin. Yuk Mam, kita pulang dulu sekarang, ajak Papi Ardi. Hem, sahut Mami Selin dengan kelapa yang mengangguk. Mami sama Papi pulang dulu, nanti Mami sama Papi balik lagi ke sini, kata Mami Selin pada Bintang juga Langit. Gak usah Mam, Mami sama Papi istirahat aja di rumah, kata Langit yang tak ingin kedua orang tuanya itu kecapean. Om dan Tante juga istirahat aja di rumah, besok pagi baru kesini lagi, kata Langit pada calon kedua mertuanya. Ibu Nanda menatap ke arah ayah Bobby, dan sang suami menganggukkan kepalanya. Ayah Bobby percaya. Kalau calon menantunya itu pasti bisa menjaga sang putri dengan baik. Ya udah kalau gitu kami pulang dulu. Pamit Ibu Nanda, titip Bintang ya. Katanya lagi pada Langit. Iya Tante. Jawab Langit. Ingat Kak, jangan macam-macam.
Peringat Ardi pada putranya. Iya, Pap, langit masih tahu batasan. Sahut langit. Papi pegang kata-katamu. Kata Papi Ardi. Oh iya, Mam. Tolong minta supir buat antar pakaian ganti aku ya. Kata langit dan tak lupa dia juga menitipkan jasnya pada Mami Selin. Iya, nanti Mami akan minta supir buat antar pakaian sama makanan buat kamu. Kata Mami Selin. Bintang, kami pulang dulu ya sayang. Kata Mami Selin pada Bintang. Iya, Mam. Sahut Bintang. Maaf ya aku jadi ngerepotin, ucap Bintang pada langit kala mereka saat ini hanya berdua saja. Bukan hanya ngerepotin, tapi kamu sudah bikin aku takut setengah mati. Sahut langit. Kamu gak tahu bagaimana cemasnya aku saat menerima telepon yang mengatakan kalau kamu kecelakaan. Kamu gak tahu bagaimana takutnya aku ketika dokter mengatakan kalau kamu masih tak sadarkan diri. Sampai dokter selesai memeriksa dan memberi tindakan, Papar Langit mengatakan apa yang dia rasakan tadi. Maaf, lirih Bintang mengucapkan kata yang sama. Aku gak butuh kata maaf darimu, yang aku butuh kamu tetap baik-baik saja. Kamu tak lagi mengendari motormu itu. Sarkas langit yang membuat Bintang terdiam. Kalau kamu masih coba-coba buat mengendarainya. Jangan salahkan aku kalau motor itu aku hancurkan. Bahkan bisa aku bakar tepat di depan matamu. Ancamnya, ia gak bakal mengendarai motor lagi. Lirih Bintang. Tapi jangan dihancurin ya, jangan dibakar juga. Nanti biar dijual aja sama ayah, kan lumayan uangnya. Kata Bintang lagi. Dasar anak nakal, kata langit yang langsung membawa tubuh Bintang ke dalaman pelukannya. Kuliah aku gimana? Yah, aku jadi bolos dong. Kata Bintang yang teringat dengan tugasnya sebagai seorang mahasiswa. Gak udah khawatir, semua bisa diatur. Sahut langit. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba supir yang diminta Mami Selin buat antar keperluan langit datang. Aku mandi dulu ya, gerah. Kata langit saat sang supir telah pergi. Jawab Bintang. Cukup 20 menit untuk langit membersihkan tubuhnya. Kini pewaris keluarga Cakrabuana itu telah keluar dari kamar mandi. Dengan wajah yang segar, bahkan rambutnya yang masih sedikit basah, semakin menambah kadar ketampanannya. Mau makan lagi? Tawar langit saat dirinya membuka paper bag yang berisikan makanan. Buat kamu aja, tolak Bintang secara halus. Langit mulai mengeluarkan satu persatu makanan yang ada di dalam paper bag. Lalu kemudian dia mulai memasukkan berbagai makanan itu ke dalam piringnya. Bintang menelan ludahnya saat melihat langit begitu sangat menikmati makanan yang disantapnya. Ada apa? Tanya langit. Kamu mau? Tawar langit. Apa masih ada? Tanya Bintang.
Sepertinya aku lapar lagi, kata bintang yang disambut dengan kekehan oleh langit. Langit langsung berdiri dari duduknya dan menghampiri bintang, dengan membawa satu piring berisi makanan di tangannya. Sini apa suapi, kata langit. Aku bisa sendiri, kamu pasti juga belum kenyang kan? Sahut bintang. Kita makan sepiring berdua, kata langit lagi. Satu suapan langit berikan pada bintang. Bagaimana, enak? Tanya langit yang dijawab anggukan oleh bintang, karena mulutnya penuh dengan makanan. Kalau begitu makan lagi, kata langit lagi. Alhasil makanan yang dikirimkan oleh Mami Selin ludes tak tersisa. Dimakan oleh mereka berdua. Sekarang kamu tidur ya, kamu butuh istirahat yang cukup agar cepat pulih dan bisa segera pulang dari sini. Kata langit sambil membenarkan selimut untuk menutupi tubuh bintang. Temani sampai aku tidur. Kata bintang dengan tangan yang sudah memegang tangan langit. Saat pemuda itu hendak melangkah. Ayo aku temani. Kata langit yang kembali duduk di kursinya. Satu tangan langit masih dipegang oleh bintang, dan satu tangan lagi yang terbebas langit gunakan untuk mengusap surai kepala kekasihnya agar cepat terlelap. Langit hanya membaca komentar dari sang sahabat dan keluarganya saja. Setelah itu langit memutuskan untuk memeriksa beberapa email yang masuk melalui ponselnya yang dikirimkan oleh Aris tadi. Mumpung bintang sudah tertidur. Untung saja ada Aris, jadi ada yang selalu bisa dia andalkan untuk menghandle semua pekerjaan di perusahaan jika dirinya tak ada seperti saat ini. Selamat pagi. Sapa langit saat melihat bintang membuka matanya. Pemuda itu kini berdiri di samping ranjang bintang. Dengan tampilan yang sudah sangat rapi. Dan jangan lupakan senyum yang membuatnya semakin menawan. Pagi, balas bintang dengan suara seraknya. Kok udah rapi banget? Jam berapa memangnya sekarang? Tanyanya. Jam 7:15, jawab langit. Oh, Beo bintang. Eit mau kemana? Tanya langit saat melihat bintang akan menurunkan kakinya. Aku mau ke kamar mandi, pengen bersih-bersih. Dari kemarin aku gak mandi. Gerah dan gak enak rasanya. Jawab bintang yang badannya terasa sangat lengket. Baiklah, ayo aku bantu. Kata langit. Bersambung.